tekan like, subscribe, dan lonceng. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samping rumah yang ini ada jalan menuju ke belakang, mungkin bisa melihat karena di belakang ini juga ada sebuah pohon ya. Jenis dia memang nempel ya. Ini pohon di samping dari rumah. Ini akarnya ada di bawah ini, keluar ya dari sini keluar sampai menempel di dinding. Banyak yang ini kita menuju di belakang sini. Pohon ini bisa dihubungkan dengan jadi ada makam di mana beliau juga turunan dari Van Motman juga. Jadi beliau ini makam saudara. Jadi pemirsa ini makam yang memang sedikit ada hal yang menarik di mana beliau ini sudah menjadi mualaf dan juga di mana ini tempat ini yang saya pemirsa di tim silat datang ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung Rasul dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin amin ya rabbal alamin. Sedulur sambung Rasul yang dimuliakan Allah, malam ini saya ingin mengupas sekaligus menguak misteri yang lagi viral, yaitu KKN Desa Penari. Jadi banyak sedulur sambung Rasul yang di luar sana memberikan masukan pada saya, menginfokan bagaimana pendapatnya atau penerawangan Ki Sambung Rasul tentang desa KKN yang lagi viral ya. Dan kenapa saya baru saja membuat video, tidak kemarin-kemarin saja, sebab saya mempunyai tugas banyak sedulur sambung Rasul. Saya tidak bisa mengikuti infotainment yang beredar ya. Saya berharap sedulur sambung Rasul bisa memberikan masukan pada saya melalui WhatsApp saya. Bahkan saya juga berharap sedulur sambung Rasul yang ada di Indonesia memberikan kesempatan saya untuk datang ke lokasi keramat yang ada di sekitar sedulur sambung Rasul. Insya Allah saya akan schedulekan, dan juga insya Allah saya akan berkunjung di Jawa Timur insya Allah dalam waktu dekat ini ya. Jadi saya ingin menguak misteri yang ada di sana, terutama di kota Banyuwangi, Jember, Mojokerto, dan Kediri, Nganjuk, insya Allah di sana, lokasi sana. Nah,
Sebelum kita mulai, sebelum saya memberikan pendapat saya, ya, penerawangan saya dari sisi mata gaib saya, apakah benar yang diinfokan, yang ditulis oleh salah satu penulis yang lagi viral di Twitter ya kalau nggak salah, atau Instagram saya lupa. Apakah benar? Karena saya tidak bisa mengikuti infotainment, saya tidak terlalu di dunia entertain, tidak terlalu dalam karena banyak yang membutuhkan motivasi spiritual saya, klien-klien saya setiap harinya. Dan kenapa saya harus mengupload video-video terbaru hanya di malam minggu, atau motivasi spiritual atau seperti ini di malam Jumat? Karena banyak sekali tugas saya sedulur sambung rasa, terutama bagi mereka yang sudah datang berkunjung ke tempat saya. Mudah-mudahan diberkahi Allah dan pulang membawa kabar gembira untuk dirinya dan keluarganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kopinya dulu jangan lupa sedulur sambung rasa yang suka ngopi. Saya ngopi dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah, nikmat Allah, nikmat Tuhan yang perlu kita syukuri. Saya ingatkan, bersyukurlah maka niscaya aku akan tambah nikmat yang aku berikan kepadamu, katanya Allah seperti itu. Maka hari ini yang belum bersyukur, Anda tidak akan lagi ditambah nikmatnya sama Allah. Apalagi sudah tidak bersyukur tapi malah mengeluh. Ingat, mengeluh membuatmu lumpuh, sedulur sambung rasa. Ini yang perlu saya ingatkan. Ya, saya nggak mau semenjak adanya channel YouTube Ki Sambung Rasa ini semakin bertambah banyak pembodohan spiritual, yang pertama. Yang kedua, bertambah banyak mental miskin. Ya, yang ketiga, semakin turun jiwa spiritual sedulur sambung rasa. Ayo kita angkat, wake up. Mari sama-sama kita belajar, memberikan pemahaman. Jadi saya baru baca tadi detailnya ya, termasuk saya melihat di YouTube RCTI juga tentang viralnya KKN, penari KKN. Jadi ada seseorang, ceritanya begini ya, kita kurang lebih ya. Mohon maaf jika saya salah. Ada sekelompok anak yang memang praktek kerja ya di desa tersebut. Kalau nggak salah 6 orang, begitu ceritanya. Kemudian dia nggak tahu bahwa tempat tersebut adalah tempat yang sakral dan sebenarnya tidak ada yang mengunjungi lagi, tidak diizinkan bahkan. Tapi karena salah satu dari 6 anak tersebut adalah teman dari penjaga lokasi tersebut, maka diizinkan. Ceritanya seperti itu insya Allah. Ya, saya singkat-singkat aja ceritanya ya, biar tidak terlalu lama. Dan lalu terjadilah permasalahan cinta ya. Jadi ada segitiga cinta atau bagaimana, saya nggak tahu. Yang jelas mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, yang merugikan dirinya sendiri sebenarnya. Ya, melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Salah ini sebenarnya. Sorry. Melakukan hal-hal yang tidak pantas seperti itu. Ya. Jadi saya bingung sebenarnya. Beritanya saya nggak langsung membaca di akun dari siapa, sampel siapa itu saya lupa. Saya nggak baca di situ, cuman saya melihat dari YouTube, kemudian ada WhatsApp sedulur sambung rasa yang menginfokan akan hal itu. Ya sudah, saya lihat, saya mencoba mempelajari ya, dan kebenarannya wallahu alam. Ini menurut saya ya. Jadi kemudian sampai ada yang meninggal akhirnya. Dari ke-6 orang tersebut ada yang meninggal, 2 ya, sepasang. Dan masih menjadi tanda tanya, termasuk para spiritualis. Ada yang bilang itu berinisial B,
kotanya. Ada yang mengatakan itu Banyuwangi, ada yang mengatakan Bondowoso ya. Tapi nggak ada yang mengatakan Bandung atau Bekasi ya. Karena itu ada di Jawa Timur. Ya, oke. Baik. Ya, oke. Saya mencoba berkomunikasi dengan salah satu makhluk gaib yang ada di sekitaran Banyuwangi dulu ya. Bismillah. Saya menggunakan media dulu untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib yang ada di sana. Bismillah. Kok kabeh? Assalamualaikum. Saking bundi. Ada satu di sebelah saya nih. Mungkin saya dulu sama saya lihat. Monggo, satu di sini ya. 3 saya panggil. Ya. Assalamualaikum. Saya ingin berkomunikasi. Saya nyatanya pada jenengan yang ada di Banyuwangi. Saya hadirkan jenengan dari Banyuwangi. Nggih. Dia Kak tanya, ini untuk kebaikan, kepentingan kebaikan atau hanya kepentingan pribadi atau menyesatkan dan sebagainya, maksudnya yang negatif. Untuk kebaikan jelasnya. Nggih. Ya. Jadi begini. Ada berita di mana di salah satu desa yang dijuluki dengan desa penari ya. Entah itu di Banyuwangi, apakah benar keberadaannya, karena mengundang banyak misteri di situ. Ya. Dan satu pergi. Enggak apa-apa. Mungkin dia tidak bisa sinkron dengan selaras dengan keadaan alam saya di sini. Nggih. Mau pergi juga. Enggak satu, nggih. Jadi itu wonten berita ngoten sampai tersebar ten gene Indonesia, bahkan mungkin luar negeri kan. Dan iku napa bener desa penari niku wonten ten mriko, Mbah. Dan mitose niku penari niku desa penari menika sampai menelan korban tiang KKN, lari-lari KKN.
Oh. Oh, oke, oke. Jadi beliau mengatakan nggak ada desa penari di situ, nggak ada. Ini wallahu alam ya, nggak ada. Dan ada memang ada, tapi bukan desa penari katanya. Yang angker di Banyuwangi ya. Oh. Jadi kalau di Banyuwangi sedulur sambung rasa itu nggak ada, insya Allah nggak ada ya, insya Allah nggak ada. Ini wallahu alam ya, karena ya yang datang ini saya datangkan dari sana. Nggih, matur suwun. Nggih, pamit. Waalaikumsalam. Nggih. Oke. Jadi kalau di Banyuwangi nggak ada sedulur sambung rasa. Oke, saya hadirkan satu lagi atau beberapa dari Bondowoso. Bismillah. Kok kabeh? Kok kabeh? Kok. 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 Assalamualaikum. Wujud toh. Wujud toh. Assalamualaikum. Oke. Nah, ini sosok perempuan tua. Alhamdulillah mau hadir. Anak kecil. G Lenggari. Lenggah. Ini anak kecil sebelah saya kanan, mungkin saudara Samurasa bisa ngelihat ya. Pakai baju merah. Ya. Rambutnya panjang juga. Ya, itu mainan kumantong. Oke, assalamualaikum Mbah. Saya Kisah Mengroso. Ini saya lagi merekam nggih. Nun sewu. Oh, dia enggak. Oh, nggih, dia ndak bisa terang lampunya. Tapi ngeten niki lek di napa? Lampune dimateni. Boten ketinggal kula. Sekedap mawon kula niki badhe tanglet. Saya mau tanya, saged basa Indonesia to, Mbak? Waduh. Sitik-sitik, sedikit-sedikit katanya. Jadi kula badhe tanglet ya, saya mau tanya. Ada berita viral, ada berita viral yang berkembang di sosial media mengatakan bahwa mungkin di Bondowoso ya jenengan makhluk mereka pun nggih, Mbak. Oh, nggih, boten. Nggih. Ndak disebutkan namanya, bentuknya ndak. Nggih, kula badhe tanglet mawon. Saya mau tanya aja. Di Bondowoso itu ada, di Bondowoso niku wonten desa penari napa mboten, Mbah? Desa penari. Di Bondowoso itu ada desa penari ya? Yang disebut-sebut enggak tahu. Tanya Bondowoso mana? Bondowoso itu besar. Bondowoso mana ya? Yang jelas begini. Konon ceritanya itu, Mbah, bahwa di cerita itu salah satu desa itu setiap tahunnya itu melakukan ritual sesaji untuk makhluk-makhluk yang ada di situ, Mbah. Jadi kalau nggak salah seperti itu ya, sedulur ya.
Lalu mau masuk. Cukup. Luar semua. Maaf betul semua. Ada yang mau ikut masuk juga banyak. Ampunten, Mbah. Saya lanjut ya. Jadi desa tersebut melakukan ritual itu. Jadi ritualnya itu mengadakan tarian, ya, tanggapan tari. Ngadakno tanggapan tarian ngoten dan beriku terus tapi sing nari niku mungkin jadi tumbal ngoten ceritane. Jadi yang menari itu jadi tumbal seperti ya kalau nggak salah ya, sedulur ya. Dan bagaimana yang jelas harus perawan, Mbah. Perempuan, Mbah, perawan, harus perempuan dan perawan gitu. Jadi penarinya nggak boleh laki. Mboten bareng lagi. Saniki kan gada kathah penari niku lanang juga. Niki wedok tapi harus perawan. Mboten. Dan niki menurut Mbah dos pundi? Wonten napa mboten ten Bondowoso? Mboten. Leres. Tumbal. Sebagai tumbal ya kalau nggak salah itu ya, sebagai tumbal. Nggih, Mbak. Beliau bilang hal-hal yang belum tentu jelas adanya tidak perlu terlalu dipercaya, jangan dipercaya ya. Percaya sama hal yang jelas aja. Dan tumbal dan sebagainya itu perbuatan makhluk gaib yang memang memanfaatkan manusia yang tidak beriman menurut Mbah. Jadi memanfaatkan manusia yang nggak beriman sehingga termasuk niku nggih pesugihan ngoten Mbah, pesugihan ngoten niku wonten kaitane. Bisa dikaitkan dengan pesugihan seperti itu. Nggih. Betul. Memang kadang pesugihan seperti itu. Jadi pesugihan itu dimanfaatkan oleh jin atau makhluk-makhluk Allah bagi mereka yang lemah imannya, yang nggak punya iman, sehingga dimanfaatkan nih Bang. Tapi tidak ada efeknya kadang. Nah, leres niku. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kuatan selain kuatan Allah, Mbah. Nggih. Ya, benar, sedulur. Jadi mau pesugihan ataupun apa sesuai yang saya sampaikan benar, dan beliau ini juga menyepakati pendapat saya bahwa mau pesugihan tumbal dan sebagainya itu dimanfaatkan makhluk seperti itu. Sebatas mana, semampu mana batasan dia membantu kita. Ya, apakah lebih dari kuasa Allah? Napa lebih dari kuasa Allah kan ngoten, Mbah? Nggih. Nah, iya, gitu loh sedulur. Oke, kembali. Jadi mboten wonten mriki, Mbah. Sing ada, tapi bukan desa penari namanya. Mungkin ini kalau menurut kacamata gaib saya, nun saya, Mbak. Mungkin ini menurut kacamata gaib saya itu bisa jadi namanya bukan desa penari gitu loh. Desa apa yang jelas memang memberikan tumbal tapi dianalogikan gitu loh. Ya, dianalogikan seperti itu. Nggih. Nggih, matur suwun, Mbak. Nggih. Mau pamit. Sudah cukup ya karena tidak bisa terlalu lama. Nggih, matur suwun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang pintar enggak boleh jahil kamu. Saya tadi lupa itu putunya atau apa nggak tahu itu. Yang sebelah kanan tadi ada. Oke, kembali lagi. Jadi menurut penerawangan saya itu bisa dianalogikan sebenarnya bisa ada, tapi ini tadi lebih mengarah ke Bondowoso tadi ada katanya ada tapi namanya beda. Gitu. Kalau Banyuwangi
Banyuwangi enggak, tadi enggak ada. Tapi enggak tahu lagi ya, wallahu alam. Yang jelas begini sedulur sambung rasa. Apapun info itu, ambil dari sisi positifnya. Jika Anda berpikir positif, pasti bisa mengambil sisi positifnya. Terutama apa? Di situ ada pesan moral, sedulur, yang ditulis. Pesan moralnya seperti ini. Dimanapun, sebenarnya kalau kita mau memetik pesan moral di situ, dimanapun kalian berada, tetap harus menjaga diri, berbuat baik di situ, sopan santun, tata krama itu dijaga. Jangan di tempat terbuka luas seperti itu ya pasti. Di rumah orang pun kita harus bertata krama. Ya. Karena kita ini makhluk yang mulia, gitu loh. Masa kalah dengan makhluk bangsa-bangsa jin yang punya tata krama, makhluk gaib itu ada yang tata krama mereka. Sopan sekali ada. Dan kita makhluk Allah yang luar biasa tapi tidak ada tata krama. Itu pesan moralnya di situ. Mungkin hal seperti itu memberikan pesan bahwa kalau di alam bebas seperti itu jangan neko-neko, jangan melakukan hubungan seks, jangan melakukan minum-minuman dan sebagainya di situ. Karena apa? Kalau makhluk-makhluk di situ merasa terganggu, ya mau nggak mau ya seperti manusia kalau terganggu bagaimana kira-kira? Apakah terdiam? Pasti emosi, marah. Nah seperti itu. Tapi semua itu kebenarannya adalah wallahu alam. Kembali ke Allah yang maha benar. Saya tidak mau dibenarkan pendapat saya. Disalahkan nggak apa-apa. Begitu sedulur. Ya, jadi ini jadi pendapat saya yang jelas. Kebenarannya wallahu alam. Tapi kita ambil, kita petik dari pesan moral yang lagi viral ini. Yaitu dimanapun kalian berada, jaga diri. Ya, jaga perilaku, jaga ucapanmu. Karena kita ini hidup di dua alam. Kita tanpa kita sadari, maka harus adanya doa itu melibatkan Tuhan. Agar apa? Selalu kita dalam lindungan Allah. Begitu sedulur sambung rasa. Ya, semoga pemahaman ini menjadi berkah buat kita semua. Saya doakan yang lagi sakit diberikan kesehatan, yang lagi mengalami gangguan masalah finansial dimudahkan dan rezekinya mengalir deras. Dan semoga ada keajaiban yang luar biasa setelah sedulur sambung rasa mengikuti perjalanan jejak keramat di sambung rasa selama ini dalam hidupnya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukma.